sempat pergi dari kami ketika sedang berkomunikasi, di mana hal tersebut semakin membuat kami penasaran dengan kisah yang dimilikinya, hingga ia seolah menghindar, seperti ada sesuatu yang memang tidak ingin kami ungkap mengenai tempat ini. Ada sesuatu di dalam sana, seperti anak kecil. Saya coba tarik. Ini kayaknya salah satu dari anak-anak yang tadi di bawah. Rudy mencoba untuk menarik dan berkomunikasi dengan sosok anak kecil yang memang berada di ruangan ini. Ini ada satu anak laki-laki, dia umurnya sekitar 6 tahun. Dia pakai kaos singlet berwarna putih dan celana berwarna kuning. Dia nggak pakai alas kaki dan ada ingus di hidungnya. Kalau saya lihat sih memang ya satu itu anak kecil lah. Ya anak kecil kayak ini aja lah, kayak tuyul lah. Kamu kenal kakek itu? Dia bilang, ya kakek galak. Tapi coba ditanya ke sosok ini, tempat asli sosok si kakek itu ada di mana? Kita langsung samperin aja. Coba kamu yang bujuk, saya yang pegang Fisli supaya dia nggak kabur. Aku minta bantuan Marsha juga ya. Oh, benar-benar gak nyaman. Kak Rudy, tiang belakang sana. Merasakan ada sesuatu di tiang belakang, Frisley mengajak kami untuk mendekatinya. Kak, aku minta tolong kamu kunci. Oke, Fasya. Sosok ini mungkin berbeda dari sosok yang sering kita temui. Karena menurutku, dari usia, sosok ini sudah sangat tua. Bahkan sebenarnya, peristirahatan terakhir, beliau bilang, Kak, Fasya, peristirahatan terakhir, mungkin maksudnya makam, berada di bawah bangunan ini. Dan itu yang menyebabkan sosok ini sangat kuat dan menjadi sosok yang dominan di lokasi ini. Tapi kayak apa hubungannya kamu dengan sosok Siti yang sering dibahas oleh masyarakat? Sosok ini cuma gak suka Fasya, Kak Rudy. Dia gak suka kalau misalnya semakin banyak gangguan akan menyebabkan semakin banyak masyarakat awam yang sembarangan datang ke tempat ini seolah-olah mencari informasi dan ujung-ujungnya malah dapet gangguan aja. Oke. Tapi Kak Frisley, dari banyaknya komunikasi kita dengan sosok ini tuh aku masih belum tahu nih dia ini siapa sebenarnya. Satu dari banyaknya jawara yang menjaga wilayah ini. Karena ternyata ini berkaitan dengan lokasi pertama sebelum kita datang ke rumah ini, di mana banyaknya makam Jawara, dari leluhur yang memang kalau di zaman dulu aku dapat gambaran mereka itu tidak bisa dikuburkan secara utuh, Fasya. Jadi harus ada bagian-bagian yang dipisah. Kayaknya sih ada pesan ya Kak yang mau disampaikan. Dan pesannya itu dia cuma bilang kalau ini menjadi tempat tinggal, sepertinya para jawara ini kurang setuju. Tapi apabila ini menjadi tempat perkumpulan, seperti balai perkumpulan, menjadi tempat pengajian, tempat berkumpul, tempat berkumpulnya masyarakat sekitar, mereka sangat mengizinkan. Oke, baik Kak Frisley, Kak Rudy, aku udah dapat jawabannya dari penelusuran malam hari ini. Cuma kayak kita lanjut ngobrol di tempat yang lebih enak kali ya. Aku benar-benar gak nyaman sih di sini.
Sosok kakek yang berada di ruangan ini ternyata merupakan salah satu jawara yang memang meninggal di area ini. Bahkan tepat di bawah rumah ini merupakan tempat peristirahatan terakhirnya. Oke Kak Frisly, Kak Rudi, sepertinya sudah cukup penelusuran malam hari ini karena aku sudah mendapatkan jawaban ya. Oke, mungkin selanjutnya ada tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani mungkin dari Kak Frisly atau Kak Rudi? Kalau aku sih karena tadi langsung ada komunikasi ya ke Kak Rudi di titik ini, menurutku titik ini pas untuk sahabat uji berani. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Yuk. Kami pun memilih lokasi tempat Siti berada untuk menjadi lokasi uji berani malam ini. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Iriani Andol. Oke, sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Iriani untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Oke. Sekarang di tangan Kak Iriani sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Oke, Kak. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Iriani, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Permisi. Iriani sebentar banget di sini, tidak mengganggu. Allahu Akbar. Dan ya bener ya, udah terlihat juga dari wajah sahabat uji berani kita tuh terlihat udah nggak tenang ya. Dan dia juga bilang langsung ngerasa merinding. Allahu Akbar. Ada bayangan. Aku merinding nih. Ada bayangan di atas sana tuh. Ada yang menangis, sumpah. Gak main-main, Ando. Allahu Akbar. Permisi. Saya tidak mengganggu. Apa itu? Ada suara-suara di sebelah sini. Ini ada orang di atas, sumpah nggak main-main. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumpah nggak main-main aku. Ada suara, ya Allah, ada suara, Kak. Astagfirullah, Allahu Akbar. Saya tidak mengganggu, ya Allah. Saya tidak mengganggu, mohon maaf. Ya udah yuk, Kak Frisly, Kak Rudi kayaknya emang gangguannya udah sangat intens. Kita jemput aja yuk, takut terjadi apa-apa. Allah. Tenangin dulu Kak Iriana, boleh berdiri, tenangin dulu. Oke, Kak Iriana, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar karena udah mau ikut uji berani, tapi ada gangguan apa aja yang Kak Iriana rasain selama uji berani? Awalnya aku cuma dengar suara-suara tuh, Kak. Terus ada yang ngintip dari situ. Tapi masih samar-samar. Kayak mata aja. Terus Terus penampakan kedua di sini nih paling jelas. Dibungkus kain putih gitu, orang berdiri pakai kain putih. Oke, sekali lagi Kak Iriana, saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar karena udah mau ikut uji berani, cuma kayaknya kita netralin sambil jalan ya. Rudi, Kak Frisly. Yuk, Kak Iriana. Oke, Kak Frisly, Kak Rudi, cukup sudah penelusuran kita pada malam hari ini karena memang sudah mendapatkan jawaban ya dari penelusuran malam hari ini bahwasanya
benar adanya sosok Siti yang memang meneror di tempat dan di kawasan ini ya. Bahkan aku pun menemukan beberapa fakta baru yang dimana ternyata ada beberapa makam dari Jawa terdahulu di tempat ini, dan juga pernah ada tragedi di kali tidak jauh dari tempat ini juga. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.